نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية مباركة من أهل الجنة. Anak raja pergi mengaji di malam hari. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala ta'ah wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa huwa Allahu alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayolah hadirun jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Tidak ada rezeki yang paling baik yang Allah berikan dalam diri kita kecuali masih hidupnya hati untuk selalu bertakarrub kepada Allah, untuk selalu dekat kepada Allah. Kalau hati itu terpanggil untuk beribadah, untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan kebaikan, memakmurkan masjid, insyaallah ini salah satu tanda hati masih hidup. Kata Imam Ibn Qayyim, carilah hatimu satu di dalam majelis. Kalau engkau malas hadir di dalam majelis, maka cari hatimu ketika engkau membaca Al-Quran. Tapi ketika tidak ada juga semangat dalam diri untuk membaca Al-Quran, maka carilah hatimu untuk berzikir. Tapi tak semangat juga untuk zikir. Kata Imam Ibn Qayyim, mintalah kepada Allah hati yang baru, karena hati yang sudah ada itu sudah mati. Maka kita bermohon dan meminta kepada Allah agar Allah hidupkan hati-hati kita untuk terus berbuat baik dan berbuat ihsan di kehidupan ini. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat zuhur yang disayangi Allah, pada kesempatan hari ini kita mengajak untuk memasang niat iktikaf. Jangan lupa pasang niat iktikaf agar mendapatkan pahala iktikaf di dalam masjid. Karena bedanya ibadah dengan kebiasaan itu niat saja, Pak. Mandi bisa jadi kebiasaan, tapi mandi bisa jadi ibadah. Kapan? Kalau niatnya untuk membersihkan diri karena Allah. Duduk di masjid bisa jadi kebiasaan, tapi duduk di masjid bisa jadi ibadah. Kapan? Kalau dia duduk di masjid niatnya iktikaf. Pada zuhur ini insyaallah kita hanya mengulang kaji saja, menyampaikan dan memaksimalkan persiapan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ini adalah detik-detik perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari secara mundur saja. Maka Rasulullah menyampaikan, kalaulah umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka pasti akan minta sepanjang tahun itu Ramadan. Tapi apalah boleh buat, Allah cuma takdirkan sebulan saja Ramadan itu bersama kita. Maka sebelum dia berlalu kita maksimalkan.
Apa maksimalkannya? Seperti hadis yang telah disampaikan kepada kita, kaji kita terkait dengan zakat. Tapi karena memang singkat waktunya, kita tak bahas tuntas, hanya beberapa hal yang menjadi perdebatan di dalam melaksanakan ibadah zakat yang kita kutip lalu kita sampaikan hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama yang harus diyakini bagi orang yang sudah wajib kepada dirinya untuk melaksanakan zakat adalah harta yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta kita. Justru harta yang kita keluarkan itu akan menambah harta kita. Jadi ada matematika terbalik. Di zakat ini matematikanya terbalik, bukan matematika yang biasa dipelajari oleh kita. 10 dikurang 2 maka 8. Kita punya uang 10 juta, kita infakkan, tazakatkan 2 juta misalkan, maka sisa uang kita ada 8 juta. Itu matematika biasa. Tapi kalau matematika zakat tidak begitu. Uang kita 10 juta, kita keluarkan 2 juta, maka harta kita akan bisa jadi 20 juta atau bahkan 16 juta. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bersumpah dan Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan melalui lisan Rasulullah, "Mana qasat sadaqatun min malin." Tak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita infakkan itu tidak mengurangi harta kita, tapi justru menambah harta. Kisah yang baru terjadi, baru kami alami, Pak. Ini adalah tahaddus bin ni'mah, ya, tahaddus bin ni'mah. Kita ceritakan kebaikan ini agar bisa menjadi motivasi kita untuk terus istiqomah dalam berzakat, berbagi, bersedekah. Kita ada ngelola pondok pesantren di Rimbo Panjang yang baru merintis. Keuangannya pas-pasan, Pak. Jadi kemarin kita berpikir Ramadan kami harus berbagi. Apa yang kami lakukan? Kami cari panti asuhan, bawa santri semuanya. Kita kasih 2 juta, 1.500.000 itu sembako, 500 kita kasih uang cash. Santri heran, banyak duit Ustaz. Ini kita berdagang di jalan Allah. Padahal uang itu tidak banyak, Pak. Bismillah saja. Kalau Allah balas alhamdulillah, kalau tak dibalas mohon jadi ini jadi amal baik kan kita. 2 juta kita kasih di panti asuhan. Bismillah. Entah apa yang mau dimakan seminggu lagi Allah Allah. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, 2 hari setelah kami berinfak itu masuklah SMS banking. Seorang jamaah menyampaikan, "Ustaz, ini zakat harta saya." Jamaah tahu berapa nilainya? Yang kita keluarkan 2 juta, tapi Allah balas 9 juta. Kuasa Allah. Nah, jadi betul yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak akan berkurang harta kita kalau kita sedekahkan, kita infakkan. Lalu terkait dengan zakat ini apa problemnya? Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, dalam melaksanakan dan menunaikan ibadah zakat jangan ditinggalkan niat. Ini saya sampaikan karena kecemasan kita, Pak. Banyak amil zakat itu yang kita jumpai, bahkan mereka cerita sendiri, sampai tadi siang kami mengaji dan masih itu juga pertanyaannya. Amil zakat datang muzaki, lalu amil zakat hanya memesankan dan menyampaikan tentang ijab qabul. Pak, datang si bapak mau zakat, ditanya, "Bapak mau zakat ya?" "Enggak, mau mancing," katanya. Akhir bulan ini banyak orang yang sensitif betul kan. Udah mau zakat kok nanya. Nah, duduk Pak, kata Syamil. "Bapak zakat untuk siapa?" "Untuk istri, untuk anak, untuk orang tua." Oke, dikasih form Pak, disuruh nulis. Dikasih. Lalu Syamil bilang apa? "Pak, ini ijab. Kita ijab kabul, Pak. Ini Bapak baca, saya serahkan zakat fitrah saya, lalu ini nanti saya yang baca sebagai amil, saya terima, habis itu nanti kita doa, ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima baqaita." Paham Pak? Paham. Oke, udah dikasih jabat tangan. Tapi sekarang tidak tahu apakah nanti zakat fitrahnya jabat tangan atau tidak. Karena sekarang salaman tuh modelnya banyak. Ada yang begini,
Atau nanti gini pula tuh. Oh, kan. Ada salam ini, ada salam ini. Ada yang dari jauh aja. Udah ngajak berantau kan dari jauh. Ada yang begini. Entah nanti gimana praktiknya. Kalau mau jabat tangan boleh, tapi pakai alas kan. Masih ada sarung tangan dan lain sebagainya. Oke, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang kita memasalahkan adalah tidak diingatkannya orang yang berzakat untuk berniat. Harusnya, kita sebagai amil atau kita yang mau berzakat, sebelum kita ijab kabulkan, saya serahkan zakat fitrah saya atau saya serahkan zakat mal saya, itu dalam hati kita udah pasang niat. Apa niatnya? Sederhana saja, sengaja aku. Itu membedakan niat dengan yang lain. Ya, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku karena Allah Ta'ala. Habis itu baru aku serahkan. Nah, itu baru betul caranya. Ada niatnya, ada lafaz ijab kabulnya. Jangan ijab kabulnya kita atur, tapi niat kita abaikan. Sedangkan niat itu menjadi rukun. Ijab kabul itu ikhtilaf. Walaupun dalam pendapat yang kuat, ijab kabul itu menjadi keharusan dalam zakat, dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi sepakat ulama kita yang menjadi rukun itu adalah niat. Maka niat harus ada. Lalu ada yang mengatakan, Pak Ustadz kami udah berniat. Kapan niatnya? Dari rumah. Dari rumah kami udah berniat. Dari rumah itu tidak ada ulama kita yang mengatakan dari rumah itu adalah niat. Baik itu zakat, baik itu haji, baik itu sholat, baik itu puasa dan lain sebagainya. Lalu apa yang disampaikan oleh ulama kita terkait dengan niat? Jamaah yang dimuliakan niat Allah Subhanahu wa taala, an-niyah muqarranatu 'alal fi'l. Itu niat itu adalah beriringan dengan amal. Itu baru disebut niat. Jadi kalau dari rumah tadi, Pak Ustadz kami dah bawa beras atau kami dah sisihkan uang, mau datang ke suatu masjid, kami mau bayar zakat dari rumah, itu bukan niat, belum. Tidak ada ulama fikih kita yang 4 mazhab ya. Ulama fikih kita yang 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu adalah niat. Jumhur ulama kita, ulama fikih kita mengatakan niat itu muqarranatu 'alal fi'l. Dia harus beriring dengan amal. Lalu niat zakat kami di mana? Kapan? Niat zakat kita itu di hati dan dilakukan sebelum ijab qabul zakat. Itu baru disebut niat. Yang dari rumah tadi, belum disebut niat. Dia mungkin masih disebut keinginan. Dia masih mungkin disebut harapan, cita-cita dan hajat dan lain sebagainya. Tapi tak bisa kita sebut niat. Nah, penjelasan yang lebih jelas terkait dengan perbedaan itu, sehingga ulama kita tak mengizinkan dari rumah sudah dihitung niat, itu ada di dalam Qawaidul Fiqih Imam Muhammad Azzam. Beliau menjelaskan tentang al-amru bimaqasidiha. Semua perkara itu sesuai dengan maksudnya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan innamal a'malu binniyat. Ini terkait dengan zakat, harus ada niat, kemudian baru ijab qabul. Ya. Tapi nih, nanti kalau Bapak Ibu bayar zakat, ya, jamaah sekalian, tidak boleh bayar zakatnya pakai masker, ya. Tidak boleh zakat pakai masker. Baik itu nanti fidyah ataupun zakat harta ataupun zakat fitrah, tidak boleh pakai masker. Batal Pak Ustaz, batal. Jadi fidyah itu pakai beras atau pakai uang. Zakat itu juga pakai beras atau pakai uang. Tidak boleh pakai masker. Zakat fitrah 2,5 kilo, awak kasih masker 2,5 kilo. Nah, apa jam 1:50 menit. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu kita juga yang terbatas, ya. Ini kaji kita terkait untuk mengajak untuk memaksimalkan zakat fitrah kita, ya, memaksimalkan zakat harta kita, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kalau kita udah wajib zakat harta, keluarkan, karena harta itu punya hak. Kalau hak harta tak kita keluarkan dengan cara Allah, maka harta itu akan keluar dengan caranya.
Sebelum dia keluar dengan caranya, lebih baik kita keluarkan dengan cara Allah, supaya mengundang dan menyampaikan serta menghadirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Allah alam. Ini saja mungkin pertemuan zuhur kita pada siang hari yang mulia ini. InsyaAllah doa-doa kita, doa-doa yang diterima Allah. Amin. Dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Puasa kita diterima oleh Allah. Dan jangan lupa doa 10 hari ini, 10 hari 10 malam, doanya jangan pernah ditinggalkan. Apa doa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa tak boleh ditinggalkan, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak hafal Pak Ustaz, nanti minta sama Pak Imam. Minta tuliskan, dihafal, dibaca, ya. Allah alam, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih wa jazakumullah khair. Sehat selalu, bahagia selalu. Usikum nafsi bittaqallah, taqabbalallahu minni wa minkum. Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.